Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Saya dari kelas RA7 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang persamaan dasar akuntansi. Mungkin sebelum kita memaparkan materi tentang persamaan dasar akuntansi, kita harus tahu dulu akuntansi itu sebenarnya apa sih? Sudah tahukah kalian apa itu akuntansi? Menurut American Accounting, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomis untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh pemakai informasi tersebut. Sedangkan menurut Standard of the Accounting, akuntansi adalah aktivitas jasa yang menyiapkan informasi secara kuantitatif berkaitan dengan keuangan di masa yang akan datang, yang meliputi kondisi perusahaan secara ekonomi, pengambilan keputusan ekonomi, membuat berbagai pilihan dan alternatif yang rasional dan dapat dilaksanakan. Berdasarkan beberapa pengertian, dapat kita simpulkan bahwa akuntansi memiliki pengertian sebagai berikut. Di pandangan dari sudut fungsi dan kegunaannya, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi penting untuk penilaian jalannya perusahaan. Dipandang dari sudut kegiatannya, akuntansi merupakan suatu proses meliputi identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi yang bersifat finansial. Selanjutnya yaitu pengertian persamaan dasar akuntansi atau PDA. Persamaan dasar akuntansi adalah sistematis pencatatan yang menggunakan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aktiva dengan sumber dananya. Harta yang diperoleh dari pemilik perusahaan disebut dengan modal atau ekuitas, sedangkan harta yang diperoleh dari pihak lain disebut dengan kewajiban atau utang. Selanjutnya yaitu tentang bentuk persamaan dasar akuntansi. Di sini ada beberapa bentuk dari persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu ada keseimbangan antara harta dan modal. Pada pendirian perusahaan, pemilik menyetorkan sejumlah dana sebagai investasi ke dalam perusahaan. Harta merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan sumber pembelanjaan untuk melakukan kegiatan usaha tersebut. Harta harus sama atau seimbang dengan pembelanjaan atau sumber pembelanjaan yang biasa sering kita sebut sebagai modal. Keseimbangan atau kesamaan biasanya dinyatakan dalam suatu persamaan dasar akuntansi. Hubungan kedua hal tersebut dinyatakan sebagai keseimbangan antara harta dan modal, sehingga persamaannya dapat disebut sebagai harta sama dengan modal. Yang kedua yaitu bentuk persamaan dari harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Harta perusahaan yang digunakan sebagai sumber pembelanjaan dalam kegiatan diperoleh dari dua sumber, yaitu dari pemilik dan kreditur. Sumber pembelanjaan dari pemilik disebut sebagai ekuitas atau modal, sedangkan sumber pembelanjaan yang berasal dari kreditur bagi pemilik akan menjadi suatu kewajiban untuk mengembalikannya. Hal ini disebut sebagai kewajiban atau hutang, sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai harta sama dengan utang ditambah modal. Persamaan dasar akuntansi adalah rumus dasar tentang akuntansi yang secara sistematis dapat dirumuskan sebagai yang ada di samping saya seperti ini. Aktiva sama dengan pasiva, atau aktiva yaitu sama dengan harta, dan pasiva yaitu sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Atau harta sama dengan utang ditambah modal, sedangkan untuk mencari modal yaitu harta dikurangi utang. Untuk memudahkan kita dalam menentukan posisi akun pada persamaan dasar akuntansi, saya sudah membuat tabel di samping saya ini yang berisi tentang pembeda antara akun debit dan kredit pada posisi akun persamaan dasar akuntansi. Pada akun aktiva atau harta kas, jika bertambah maka akan bertambah pada posisi debit. Sedangkan untuk akun pasiva yaitu utang dan modal, jika bertambah akan berada pada posisi kredit. Dan untuk beban, jika mengalami penambahan akan bertambah pada posisi debit, dan untuk pendapatan jika mengalami penambahan akan bertambah pada posisi kredit. Jadi, jika aktiva yaitu harta, kas, dan aset mengalami penambahan akan bertambah pada posisi debit.
Untuk beban pula sama halnya akan menambah pada posisi debit. Untuk akun FASIPA yaitu utang dan modal akan mengalami penambahan pada posisi kredit. Untuk pendapatan pula akan mengalami penambahan pada posisi kredit. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi berguna untuk mengetahui perubahan kekayaan dalam perusahaan setiap terjadi transaksi dan mengetahui berapa yang telah digunakan untuk dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Selanjutnya itu tentang pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi. Setiap transaksi keuangan akan memengaruhi posisi keuangan perusahaan. Dengan adanya transaksi dapat memengaruhi pada kelompok aktiva saja atau pasiva saja atau mungkin secara bersamaan. Yang dimana artinya setiap perubahan akan menunjukkan perubahan secara berpasangan, baik antara harta dengan harta, antara harta dengan hutang, atau antara harta dengan modal. Oleh karena itu, pencatatannya dinamakan dengan sistem akuntansi berpasangan atau double entry accounting system. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Di sini terdapat 6 unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu harta atau aktiva, yang merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan memberikan nilai ekonomis di masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu ada utang atau liabilitas, yang merupakan hak terhadap harta dari pihak lain selain pihak pemilik. Yang ketiga yaitu ada modal atau equity, yang dimana modal adalah hak kepemilikan atas harta perusahaan yang merupakan kekayaan bersih. Yang keempat yaitu ada pendapatan atau revenue, adalah aliran masuk atau peningkatan lain atau penurunan atas kewajiban perusahaan dan akibat aktivitas penjualan. Yang kelima yaitu ada beban atau expense, yang dimana adalah arus keluar penggunaan lain atas aktiva atau peningkatan kewajiban karena adanya aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus. Yang keenam yaitu ada thrift atau drawing, adalah pengambilan aset oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Kemudian ini merupakan materi lanjutan dari unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, yang dimana pada unsur yang pertama yaitu harta, ternyata ada beberapa bentuk harta. Yang pertama yaitu harta lancar atau current asset, adalah semua harta yang dapat dicairkan atau diuangkan tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu kas dan piutang. Yang kedua yaitu ada harta tetap berwujud atau fixed asset, adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang pemakaiannya atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu tanah, gedung, mesin, dan peralatan. Yang ketiga yaitu harta tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset, adalah hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai namun tidak memiliki fisik atau wujud. Contohnya yaitu goodwill, hak paten, merek dagang, dan franchise. Selanjutnya kita akan menganalisis pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Pada tabel di samping, jenis transaksi yang pertama yaitu penanaman uang pemilik perusahaan. Pengaruh yang terjadi pada persamaan dasar akuntansi ialah aset bertambah, ekuitas bertambah, yang dimana nanti kita akan menulisnya pada jurnal yaitu kas pada debit dan ekuitas pada kredit. Jenis transaksi yang kedua yaitu pembelian tunai. Pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi yaitu aset bertambah dan mengurangi kas. Maka penulisannya pada jurnal yaitu pembelian terhadap peralatan akan bertambah pada debit dan kas akan berkurang pada kredit. Yang ketiga yaitu pembelian kredit, pengaruhnya yaitu aset bertambah, liabilitas bertambah. Selanjutnya penerimaan penghasilan, pengaruhnya yaitu aset bertambah, ekuitas bertambah. Selanjutnya jenis transaksi pembayaran hutang, pengaruhnya yaitu aset berkurang dan liabilitas berkurang. Jenis transaksi yang selanjutnya penerimaan tagihan, pengaruhnya yaitu aset bertambah dan aset lain berkurang. Jenis transaksi selanjutnya yaitu pembayaran beban,
pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi yaitu aset berkurang dan ekuitas berkurang. Dan jenis transaksi yang terakhir yaitu pengambilan uang untuk keperluan pribadi, maka pengaruhnya pada persamaan dasar akuntansi yaitu harta berkurang dan ekuitas berkurang. Selanjutnya yaitu mencatat akuntansi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini ada beberapa contoh transaksi. Contoh yang pertama yaitu perusahaan menerima uang tunai dari Kamal sebagai pemilik sebesar 5 juta sebagai setoran modal. Dapat digarisbawahi bahwa Kamal menerima uang tunai sebesar 5 juta sebagai setoran modal. Maka analisis transaksinya yaitu bagi perusahaan aktiva bertambah sebesar 5 juta dan mengakibatkan timbulnya hak Kamal atas aktiva perusahaan dalam bentuk investasi sebesar 5 juta. Yang dimana akan ditulis pada jurnalnya yaitu kas bertambah di debit sebesar 5 juta dan ekuitas atau modal Kamal akan bertambah di kredit sebesar 5 juta. Studi kasus atau contoh kasus yang kedua yaitu bengkel Amal Kebaikan memberi peralatan secara kredit seharga 700.000. Analisis transaksinya yaitu di satu sisi mengakibatkan penambahan aktiva dalam bentuk peralatan bengkel dan di sisi lain mengakibatkan timbulnya utang sebesar 700.000. Pada tabel di bawah ini transaksi yang pertama itu seperti contoh yang pertama tadi ya, yang dimana kas bertambah sebesar 5 juta dan modal bertambah sebesar 5 juta. Dan untuk transaksi yang sekarang atau transaksi yang kedua yaitu tulis tanggalnya transaksi yang kedua, maka peralatan bertambah sebesar 700.000 dan utang bertambah sebesar 700.000. Dicatat pada tabelnya yang bertuliskan warna merah ya. Kemudian total sementaranya yaitu kas masih bertambah sebesar 5 juta, peralatan bertambah sebesar 700.000, utang bertambah pada sebesar 700.000 dan modal masih bertambah sebesar 5 juta. Kemudian kita ke studi kasus yang ketiga atau transaksi yang ketiga, yaitu bengkel Amal Kebaikan membeli perlengkapan bengkel seperti mur, baut, dan pemula seharga 100.000 secara tunai. Dapat digarisbawahi bahwa secara tunai. Analisis transaksinya yaitu aktiva bertambah berupa perlengkapan seharga 100.000 dan aktiva kas berkurang sebesar 100.000. Karena ini pembelian secara tunai, maka yang bertambah yaitu pada posisi debit yaitu perlengkapan seharga 100.000 dan kas akan berkurang di kredit sebesar 100.000. Contohnya seperti terlihat pada tabel yang di bawah. Perlengkapan bertambah sebesar 100.000 dan kas akan berkurang sebesar 100.000 karena pembelian secara tunai ya teman-teman. Yang dimana saldo akhirnya yaitu kas menjadi 4.900.000. 4.900.000 ini didapat dari 5 juta dikurangi 100.000 dan perlengkapan 100.000, peralatan 700.000, utang masih 700.000 dan modal sebesar 5 juta. Teman-teman, penjelasan atau pemaparan materi yang saya sampaikan sudah selesai. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan sampai dengan selesai atas presentasi yang saya sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman bisa lebih memahami apa itu persamaan dasar akuntansi dan akuntansi itu sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dalam penyampaian materi. Saya Lestari mengucapkan terima kasih dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.